Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah untuk Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Betapa mendesaknya kebutuhan umat manusia akan seorang juru selamat. Orang-orang Yahudi adalah umat pilihan Allah. Mereka telah menerima wahyu Allah sendiri dalam Perjanjian Lama. Orang-orang Farisi adalah pemimpin agama orang Yahudi, namun mereka mengubur hukum Tuhan begitu dalam di bawah lapisan peraturan buatan manusia, sehingga orang yang lapar tidak diperbolehkan memetik gandum untuk dimakan pada hari Sabat. Hukum telah menjadi tujuan itu sendiri dan telah didahulukan dari orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana umat manusia bisa dituntun dengan aman di sepanjang jalan yang benar menuju keselamatan tanpa menjadi putus asa, terjerat dalam semak-semak ritual palsu dan ajaran sewenang-wenang? Anak Allah, sabda Bapa yang kekal, merendahkan dirinya menjadi anak manusia untuk membawa kepada kita kepenuhan kebenaran. Tetapi Kristus melakukan lebih dari sekadar memberi kita kepenuhan wahyu Allah. Dia memberi kita kekuatan melalui kehidupan kasih karunia-Nya sendiri di dalam kita untuk menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita. Saudara-saudari, jika kita berada di tempat Kristus, apa reaksi kita terhadap orang-orang Farisi? Mungkin kita akan menyerah pada kehadiran mereka yang mengesankan. Mungkin kita akan mengumpulkan keberanian kita dan mengabaikan kekeras-kepalaan mereka bahkan tanpa berkenan untuk menjawab. Kristus mengungkapkan keberaniannya dan kebaikan hatinya dengan berusaha menghadapi mereka. Dia mengutip kitab suci yang mereka percayai dengan mengutip 1 Samuel bab 21 ayat 1-6. Daud dan orang-orangnya melarikan diri dari Saul, makan roti suci, yakni 12 roti yang ditempatkan setiap pagi di atas meja di tempat kudus sebagai penghormatan kepada Tuhan dari 12 suku Israel. Ketika mereka ditarik untuk memberi ruang bagi yang segar, roti-roti ini disediakan untuk para imam Lewi. Kristus berusaha untuk menyatakan kepada orang-orang Farisi dengan cara yang dapat mereka terima bahwa mereka telah menyimpang dari agama yang benar, di mana kasih akan Allah akan dan sesama lebih diutamakan daripada mengikuti aturan. Kristus merangkum sifat agama yang benar dan menunjukkan kesalahan orang Farisi dalam satu kalimat yang luhur. Hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara-saudari, Kristus tidak berhenti dengan mengungkapkan sifat dan tujuan agama yang benar. Dia membuat proklamasi yang berani, yang pasti telah mengejutkan orang-orang Farisi, mungkin melebarkan mata murid-muridnya sendiri. Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kristus menyatakan dengan tegas bahwa otoritasnya setara dengan otoritas Allah sendiri yang menetapkan hari Sabat
pada awal penciptaan manusia. Kristus menginginkan dari orang-orang Farisi masuk dalam pribadi ilahinya. Hatinya rindu untuk menyelamatkan mereka. Kristus rindu untuk membawa keselamatan setiap orang yang ditemuinya, termasuk musuh-musuhnya. Saudara-saudari, apakah kita menghendaki dan mencari apa yang baik untuk semua orang, terlepas dari sikap mereka terhadap kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.